الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور أما بعد. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Kamis tanggal 3 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk sama-sama duduk menunggu waktu syuruk, menunggu waktu salat isyraq, untuk sama-sama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, begitupun juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, di antara hal yang penting untuk kita ingatkan agar senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan, karena ini adalah momen yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu memanfaatkan waktu di musim-musim kebaikan, yaitu musim Ramadan. Salah satu di antara amalan yang perlu kita jaga di bulan suci Ramadan ini, di antaranya adalah salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib. Ada berapa salat sunnah rawatib? 12. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Ya. 12 rakaat itu disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, man shalla isnataini asyarata fil yaumi wal lailah, siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari dalam semalam, bunyalahu baitun fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga. Ya. Jadi mari menjaga 12 rakaat ini di bulan suci Ramadan, karena waktu-waktunya sangat afdol untuk kita jaga salat-salat sunnah kita. Ya. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran dan juga mengingat waktu-waktu dari salat-salat sunnah rawatib yang selalu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dalam versi Ibnu Umar, beliau hanya menyebutkan 10 rakaat saja. Ya. Kalau di Ummu Habibah ada 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau versi sahabat Ibnu Umar itu cuma 2 rakaat saja. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sempat mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, apakah waktu sudah masuk ataukah terlambat misalnya, hanya 2 rakaat saja sebelum zuhur, mudah-mudahan juga termasuk sholat sunnah rawatib, karena ada versi 12 rakaat dan ada versi 10 rakaat. Tetapi yang paling afdal kalau kita mengerjakan 12, maka itu yang lebih aman tentunya, karena sudah merangkum semua. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin subuh kita dalam pembahasan Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yarhamukallah yang bersumber dari Al-Quran. Khamsuna qaidatan, 50 kaidah terkandung di dalamnya, fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Ya. Jadi untuk menjaga buku kita ini dibungkus, ya masya Allah. Ada sudah bungkus bukunya? Ya, sebelum kena kopi ya, sebelum kena teh, sebelum kena es buah. Jadi pulang setelah ini ya dibungkus bukunya supaya apa?
kuat dan awet insyaallah taala. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit tentang kaidah yang pertama, ya. Kita baca sama-sama kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husnan. Artinya, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ya, jadi kita akan memurojaah setiap pertemuan dari judul kaidah sebelumnya. Ya, judul kaidah sebelumnya. Surah Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu, ya, waw artinya apa? Wa dan. Qulu, ucapkanlah, ya. Linnasi, kepada manusia, husnan, perkataan yang baik-baik, ya. Jadi kita sembari juga mempelajari bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab, ya. Jadi kalau wa, setiap ketemu waw dalam Al-Qur'an itu artinya dan. Wa qulu ini adalah fi'il amr, kata perintah, yaitu ucapkanlah. Li itu artinya untuk, ya. An-nas, nas adalah manusia. Husnan yaitu ucapan yang baik-baik. Wa qulu linnasi husnan. Kalau terjemahannya di sini, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ya, jadi bisa didahulukan manusianya, bisa juga di belakang nanti terjemahannya. Ya. Jadi wa artinya dan, qulu ucapkanlah, li untuk, anas manusia, husnan itu perkataan yang baik. Nah, telah kita singgung bahwasanya kaidah ini menerapkan tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi kepada manusia dengan komunikasi yang baik, ya. Dan ini mencerminkan akhlak yang terpuji ketika seseorang bisa mengucapkan gaya bahasa dan makna bahasa yang sejuk kepada manusia. Nah, telah kita sebutkan bahwasanya berinteraksi kepada manusia itu hendaknya memilih kata-kata yang paling terbaik, dan lebih ditekankan lagi kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Ya, mudah-mudahan kemarin sudah ada yang bilang tabe kepada istrinya. Ya, mau naik motor, tabe dek, naik maki. Masya Allah. Dia bilang, kesurupan apa? Kesurupan malaikat. Ya. Jadi tabe dek, naik maki. Ya, Masya Allah. Jadi selalu begitu. Berikan yang paling terbaik kepada istri. Ya, tabe dek. Ya, dari mana ki? Ya, begitu. Seperti di WA juga, ya. Di WA itu harus, ya, kalau suami dipanggil misalnya apa panggilan sayangnya atau kak misalnya, bagus. Jangan sampai berbicara kepada seperti orang lain. Wanita itu sebelum menikah dibawa tanggungan oleh bapaknya. Nah, bapaknya. Kalau sudah menikah maka dibawa tanggungan suaminya. Nah, ketika sudah menikah maka posisi suami itu lebih di atas daripada posisi ayah. Maka kalau kita tidak berani berkata kasar kepada bapak, ya, perempuan tidak berani berkata kasar kepada bapak, maka dia harus lebih takut lagi berkata kasar kepada suaminya, karena posisinya sekarang lebih di atas. Begitu ibu-ibu, ya. Jadi ibu-ibu hati-hati. Ini kalau kita takut sama bapak kita bilang apa misalnya, di mana? Kalau kita takut bilang begitu kepada bapak, maka mestinya kepada suami harus lebih takut lagi, karena posisinya lebih di atas kepada dari bapak kita. Ya, jadi pentingnya untuk memuliakan suami. Bahkan dalam hadis disebutkan, seandainya seluruh istri disuruh untuk menjilat nanahnya dari suaminya, maka itu tidak terbayarkan perjuangan suaminya untuk mencari nafkah. Barakallahu fiik. Coba, jadi itu perlu kita dudukkan, perlu kita memberikan posisi kepada orang-orang yang dihormati dalam kehidupan kita. Kemudian juga kepada anak, ya, kepada anak
kita baik sama anak kita. Dan dalam pendidikan anak, salah satu yang Nabi singgung adalah itu anak lebih sering didoakan, ya. Dipegang di bagian belakang lehernya, kemudian kita bilang Masya Allah, Barakallahu fik. Itu berpengaruh kepada anak, ya. Kalau bahasa Perancisnya dicekok-cekonnya, ya, dipegang ininya, ketika Masya Allah, Barakallahu fik. Apalagi kalau dia sedang membuat prestasi, misalnya dia sudah makan 3 piring, ya. Barakallahu fik. Habis minasi ini belum pernah makan semua. Ya, jadi bilang Masya Allah, Barakallahu fik. Itu kadang ya doa, ya kalau di orang Arab itu ya anaknya sendiri dia sering Masya Allah, Barakallahu fik. Ya, bilang waladi ta'al, anakku sini, dia bilang Masya Allah, Barakallahu fik. Jadi dipegang bagian sininya. Bisa juga di bagian ubun-ubunnya. Kalau bagian ubun-ubunnya kita bilang Fatahallahu alaik. Fatahallahu alaik. Artinya semoga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untukmu, ya. Jadi bisa itu kalau misalnya antar anak ke sekolah, sebelum dia meninggalkan ini, dia turun dari motor atau dari mobil, kita bilang sini Nuna, Masya Allah, Barakallahu fiik, baru dia pergi. Nah gitu. Kita jemput lagi, kita menunggu di motor, datang lagi. Di sebelum naik di motor kita bilang Masya Allah, Barakallahu fiik, naik lagi. Nah itu luar biasa pengaruhnya doa. Dan Nabi sering mengerjakan itu kepada sahabat-sahabatnya, ya. Masya Allah, Barakallahu fiik. Ya, karena bagi anak-anak itu kalau dipegang begininya itu dia merasa tenang, ya. Beda kalau orang dewasa marah itu, ya. Tapi kalau anak-anak itu dia merasa tenang, Barakallahu fiik. Jadi berkata yang baik kepada anak-anak kita sendiri. Sekarang kalau anak tetangga baik, Anda maunya, ya. Kalau anak tetangga bagus, di sini dikasih uang apa, sama anaknya sendiri, ya dia tidak berkata yang baik, ya. Padahal pahala itu disebutkan semakin dekat dengan kita maka semakin besar pahalanya. Contoh, sedekah kepada orang terdekat itu lebih berat pahalanya ketimbang sedekah kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, misalnya kita mau sedekah kepada orang miskin, ya cari dulu keluarga kita. Apakah ada sepupu kah, keponakan kah, atau tante kah, atau om? Itu kasih dulu, jangan kita cari orang lain begitu. Ya. Jadi semakin dekat dari kita, itu semakin besar pahalanya. Makanya sedekah suami yang paling afdal kepada istrinya, karena itu yang paling dekat. Ya. Jangan sampai kita cari sibuk, cari sumbangan, istri kita sendiri tidak pernah diberikan sedekah, tidak pernah diberikan sesuatu sebagai hadiah. Padahal sedekah yang paling afdal adalah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, kalau misalnya mau cari orang lain, maka berikan orang yang bertakwa. Misalnya kita ini orang lain kita mau cari, yang kita tidak kenal, coba cari yang paling bertakwa, cari yang paling sering ke masjid, cari yang paling sering ibadah, rajin. Itu yang lebih didahulukan ketimbang orang lain. Baik, telah kita sebutkan di sini gambaran penerapan kaidah. Yang pertama adalah renungkanlah firman Allah tentang berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu hardik keduanya dan ucapkanlah untuk keduanya perkataan yang mulia. Maka tidak boleh membentak dan menghardik orang tua, ya. Begitupun juga kepada peminta-minta, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan untuk orang-orang yang meminta, maka janganlah kamu menghardiknya. Kalau kita bisa memberikan silakan, tapi kalau tidak bisa kita menolak dengan baik, ya, tidak perlu menolak dengan kasar. Bayangkanlah kita sudah tidak kasih, kemudian kita kasih lagi dia, hatinya lagi rusak. Ya, maksudnya kita sudah tidak bisa memberi, kemudian kita caci lagi, itu semakin kecewa dia. Jadi kalau memang tidak bisa, maka tolaklah dengan tolak yang baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada subuh hari ini. Wa hadza majlisu as-salis min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallif asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله ampunilah kami wali ustadina dan guru kami walil hadirina dan yang hadir di majelis ini walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dua hal lain yang menjadi contoh penerapan kaidah Qur'aniyah ini yaitu pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah berfirman, dan apabila orang-orang jahil menyapa, mereka mengucapkan tutur kata yang baik. Ibnu Jarir rahimahullahu berkata ketika menjelaskan ayat ini, yaitu apabila orang-orang jahil itu menyapa orang-orang beriman dengan ucapan yang kasar dan penuh kebencian, mereka justru membalasnya dengan tutur kata yang benar lagi mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, dua contoh penerapan kaidah Qur'aniyah dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil itu menyapa dengan sapaan yang kasar, maka orang-orang beriman mengatakan qalu salama, mereka mengatakan selamat, ya, atau keselamatan. Jadi di antara ciri orang beriman adalah jika dia diberikan kata-kata yang kasar kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, maka dia mengatakan salama, artinya terserah, ya, terserah. Jadi kalau ada yang kata-katai kita misalnya, jangan balas dengan keburukan, ya, jangan balas dengan keburukan. Kita dikata-katai misalnya kamu sinting misalnya, saya bilang ya terserah. Kalau ada orang sinting, jangan ikut-ikut sinting juga, ya, seperti itu. Ya, orang tidak mengerti. Makanya Nabi itu sangat memaklumi, membedakan sahabat dengan orang Arab Badui. Ya, kalau sahabat Nabi bedakan perilakunya karena tahu para sahabat ini menuntut ilmu agama. Jadi kalau ada kesalahan Nabi langsung tegur karena dia sudah tahu ini sahabat. Kalau orang Arab Badui kadang Nabi banyak mengalah, lebih banyak mengalah, ya. Nabi SAW pernah suatu ketika naik di atas onta, kemudian ya Pak Nabi memakai sorban seperti ini, kemudian ditarik sorbannya oleh orang Arab Badui, ditarik sorbannya sangat kencang sampai-sampai dikatakan leher Nabi itu memerah di leher Nabi, saking kencangnya itu orang Arab Badui menarik sorban Nabi. Ya, ketika ditarik, ketika Nabi menghadap, ya, karena kita ditarik pasti menghadap, maka kata orang Arab Badui, Nabi tersenyum. Ya, langsung Nabi tersenyum karena tahu ini orang Arab Badui yang ya tidak paham dan agak-agak, ya, orang Arab Badui itu agak-agak karena tinggal di desa, tinggal di kampung, ya, susah internet masuk, sehingga banyak dimaklumi. Ketika menghadap, langsung orang Arab Badui itu heran, ini masya Allah Nabi Muhammad ini kalau orang Arab itu panggil Nabi Muhammad saja, ya, tidak bilang Rasulullah. Kalau sahabat itu memanggil Nabi bilang ya Rasulullah, oh ya Rasul. Orang Arab Badui tidak Muhammad, ya, dia bilang Ustadz Muhammad, tidak, dia cuma bilang Muhammad saja, ya. Itu ciri-ciri Badui juga, ya. Nah, baik, jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah menyapanya dengan senyuman, ya, dan itu berarti mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengata-katai kita, maka tidak perlu kita balas kotoran, jangan dibalas dengan kotoran, ya, cukup kita diam saja,
dan mudah-mudahan itu menjadi timbangan pemberat kita di hari kiamat. Nah, ketika hamba-hamba Allah membalas ucapan mereka dengan redaksi yang di atas, itu bukan berarti memperlihatkan ekspresi kelemahan dan ketidakberdayaan. Sebaliknya, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, bukan ekspresi kenaifan, tetapi untuk kehormatan. Selain itu, untuk menjaga efisiensi waktu agar tidak terbuang sia-sia tanpa manfaat, dan agar tenaga dan energi tidak terkuras habis karena menghabiskannya pada hal-hal yang tidak memiliki efek manfaat kepada dirinya sebagai seorang mukmin yang tentu memiliki pribadi mulia dan terhormat, atau juga tidak sibuk dengan larut dengan hal-hal kecil dan sepele padahal ia seorang mukmin yang mulia dan tinggi kedudukannya. baik, ketika kita misalnya tidak gubris, misalnya kita tidak membalas perkataan yang kasar tadi itu bukan berarti kita lemah atau tidak berdaya untuk membalasnya. Dia punya mulut, ya kita juga punya mulut, tapi mulut kita ini dikontrol baik-baik untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan kepada orang-orang, kepada kita. Bahkan orang yang berkata kasar saja itu kita balas dengan berkata sopan. Apalagi kalau dia sudah memulai dengan perkataan sopan, maka kita juga membalasnya dengan perkataan sopan. Jadi ini bukan ekspresi kenaifan, kelemahan, tapi kita tidak mau juga buang-buang waktu. Nah, di sini disebutkan untuk menjaga efisiensi waktu. Ya, jadi ini sebenarnya kalimat yang benar ini, mengefisienkan waktu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pembawa acara, ya kalau ada pembawa acara itu jangan mengatakan ya untuk meringkas waktu. Waktu itu tidak bisa diringkas. Ya, 1 jam tetap 1 jam, ya kan? 30 menit tetap 30 menit. Tapi kita bahasanya untuk mengefisienkan waktu, mari kita lanjutkan pada acara berikutnya. Gitu. Jangan bilang untuk meringkas waktu, karena waktu ini tidak bisa diringkas. Ya, waktu tidak bisa meringkas waktu. Jadi mengefisienkan waktu agar tidak terbuang sia-sia tanpa ada manfaat. Karena berkata kasar itu kan perlu tenaga. Ya, penuh tenaga. Maka kita tidak membuang tenaga itu pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau tidak mendatangkan pahala. Nah, namun sangat disayangkan dengan fakta ironis yang terjadi di tengah-tengah umat Islam, bahwa kaidah mulia ini seringkali diabaikan. Hal itu bisa terlihat dari beberapa kenyataan di lapangan. Sedangkan para misionaris Kristen seolah begitu bersungguh-sungguh mempraktikkan kaidah ini. Mereka terus berupaya dengan segala macam cara menarik umat Islam agar memeluk Nasrani. Pertanyaannya, bukankah umat Islam yang lebih pantas mempraktikkan kaidah Al-Quran ini, yaitu menghadirkan daya tarik kepada manusia agar mereka meyakini Islam sebagai sebuah agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi selalu menjadi fakta ironis bahwasanya ada orang-orang di luar Islam yang mempraktekkan kaidah ini. Wa qulu linnasi husna. Yang beliau sebutkan contohnya adalah para misionaris Kristen, orang-orang yang mengajak ya manusia keluar dari agama Islam, murtad, masuk ke dalam agama Nasrani. Ya. Bagaimana mereka untuk mengiklankan agamanya? Mereka memakai kata-kata yang baik. Maka mereka pergi ke pedalaman, mereka pergi ke kampung-kampung yang tidak dijangkau oleh manusia. Datang ke sana, diajarkan agamanya dengan sopan santun, dia berikan sembako, dia berikan hadiah, kemudian dia tertarik untuk masuk ke dalam agamanya. Nauzubillahi min zalik. Iya, agama Nasrani ya yang di luar daripada agama Islam. Ya, bahkan mereka itu kadang hanya bermodalkan dos saja. Ya, dos mie instan. Dengan itu dia bagi-bagikan dan dia bisa masuk Islam dengan perkataan-perkataan yang lembut. Ya, makanya juga disebutkan bahwasanya ciri orang-orang beriman itu untuk memberikan perkataan yang indah, perkataan yang baik kepada saudara-saudaranya. Jangan mau kalah dengan orang-orang yang di luar Islam yang banyak mempraktikkan agama kita, padahal itu milik daripada kaum muslimin. Nah, ketika memperlakukan kedua orang tua, berinteraksi dengan pasangan hidup, baik suami ataupun istri,
saat bersama anak-anak dan saat bersama para pelayan dan pekerja. Ayat mulia yang terdapat dalam surat Al-Isra ini mewanti-wanti umat Islam agar jangan abai dengan kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Isra 53. Maka berlaku juga ketika memperlakukan orang tua, pasangan dan juga para pekerja atau pelayan kita. Ya, kalau kita punya pekerja, mari kita melatih untuk waqulu linnasi husna kepada pekerja kita. Ya, jadi kalau kita misalnya di sini ada bos misalnya, ya, ada para bos-bos di sini, bos pakaian, bos beras, ya, bos semuanya, semua bos, ya, bos HP, bos apa, bos. Jadi coba kalau mau suruh pegawainya ingat Al-Baqarah 83, waqulu linnasi husna. Tapi biasa memang itu selama pakai reker. Ya, memang itu sudah naik tanduk kita. Dari tadi disuruh dia tidak bergerak. Ya, ada memang tipe seperti itu. Ya. Kalau Anas bin Malik sebagai pelayan Nabi, kata Anas bin Malik sebagai pelayan, saya 10 tahun bekerja dengan Nabi, saya tidak pernah mendengarkan Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Atau kenapa kamu tidak pergi untuk mengerjakan ini? Kata Anas, saya tidak pernah mendengarkan kalimat itu, karena memang Nabi itu akhlaknya mukjizat. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Tidak ada orang yang seperti Nabi yang tidak pernah mengatakan kepada pegawainya, kenapa kamu tidak kerjakan ini? Kalau Nabi, nah, kalau Nabi sudah suruh Anas kerjakan ini. Kemudian Anas tidak mengerjakan, Nabi tidak bertanya, kenapa kamu tidak kerjakan itu? Kenapa kamu lupa beli ini? Kenapa? Tidak pernah. Itu menunjukkan memang akhlak Nabi itu mukjizat. Tidak seperti manusia yang memang kadang khilaf, kadang lupa. Ya. Jadi ini kita latihan kepada orang-orang yang mungkin pekerja-pekerja kita, maka kita waqulu linnasi husna, maka kita memerintah dengan perintah yang baik. Kita mengatakan tabe ambilkan dulu, ya tabe kita kesini dulu, ya itu tidak mengapa. Ya contoh misalnya kurir ya dalam kehidupan kita, ya, belikan kak, di mana mau kok? Wih ada o-nya ya. Coba pakai i saja ya, ubah itu o jadi i. Ya, karena kalau dari kita itu kalau itu sudah sopan, di mana ki? Ya, di mana maki pak apa? Itu kan bagus ya. Kalau biasanya mungkin sebagian kalau kurir ya selalu kata-kata kasar, apalagi kalau sudah terlambat salah lagi pesanannya. Jadi itu kita perlu untuk melatih untuk berbicara yang baik. Karena saya katanya, apakah perkataan yang baik ini hanya untuk orang di atas kita atau orang di bawah kita juga? Untuk semuanya. Wa qulu linnasi husna. Selama dia manusia, selama dia ada hidungnya, selama dia ada mulutnya, ada matanya, ada telinganya, dia manusia, maka itu berhak mendapatkan kebaikan. Apakah kita suruh kurir kah atau tukang ojek kah? Kita bilang tabe, kita bilang di mana ki sekarang? Ya, coba carikan saya makan. Begitu. Enak juga didengar, sejuk juga. Ya. Jadi coba berikan kata-kata yang sejuk kepada saudara-saudara kita. Nah, karena itu, siapa yang mendapatkan ujian berupa mendengar tutur kata yang tidak mengenakkan di gandang telinganya, maka hendaklah dia menyikapinya dengan penuh kebijakan, membalasnya dengan kata-kata yang jauh lebih baik, meresponnya dengan sikap santun dan lembut, membalikkan kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang mencerahkan dan menyejukkan. Itulah sifat hamba-hamba Allah, karena membalas dengan perilaku dan tutur kata yang serupa tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Baik. Jadi kalau misalnya ada kita diberikan ujian kepada Allah, kita diberikan arahan dan itu mengganggu telinga kita, keras arahannya misalnya. Apa yang kita balaskan, apa kita keras juga? Jangan. Kita coba balas dengan tutur kata yang baik. Misalnya kita dimarahi, kamu ini. Kita bilang, tabe pak, tabe ini saya tidak sengaja. Insya Allah yang tadinya marah itu minimal marahnya turun. Tapi kapan kita balas dengan panas juga, itu semakin panas juga. Ya, jadi kalau misalnya dimarah ini ketika sama dengan anak misalnya, kalau ketika misalnya bapak memarahi anaknya, kamu ini begini, kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Dia menangis misalnya, langsung turun. Yang tadinya marah itu turun. Tapi kapan anaknya membalas panas, itu pasti sama-sama tidak klop.
Jadi kalau kita misalnya mendapatkan ujian seperti ini, coba kita balas dengan yang baik. Tapi Pak, saya tidak sengaja. Betul, saya tidak sengaja. Misal kamu, saya tidak sengaja. Insya Allah dia akan turun marahnya. Tapi kapan kita juga membalas seperti dengan intonasinya, seperti dengan teksnya, maka mungkin akan terjadi ya cekcok dan kita akan saling marah karena panas dengan panas itu tidak akan ketemu, api akan semakin menyala kalau api bertemu dengan api. Nah, Imam Malik rahimahullah pernah memberikan wejangan dan arahan kepada beberapa penyair perihal perkara yang beliau tidak sepakat dengan mereka. Penyair berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah Anda tidak merasa bahwa sang amir akan mengetahui keputusan yang Anda tetapkan ini?" "Ya, saya mengetahui pasti hal itu," jawab Imam Malik. "Kami meminta Anda untuk memperbaiki keadaan kami, namun Anda tidak melakukannya. Demi Allah, aku akan merusak kulitmu," kata si penyair. "Kamu menggambarkan dirimu sendiri sebagai orang bodoh dan rendah, sebab dua hal ini yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain. Karena itu sikap kamu sanggup, jika kamu sanggup, maka kerjakan dua hal lain, kemuliaan dan menjaga wibawa." Baik. Jadi Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah memberikan wejangan atau nasihat kepada penyair. Ya, penyair itu orang yang sering berpuisi atau orang yang sering bersyair. Yang beliau tidak sepakati dengan mereka. Ada sesuatu yang Imam Malik tidak setuju. Kita tahu Imam Malik ya, dari salah satu 4 imam mazhab, ya, ulama dari kota Madinah, Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Penyair berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apakah Anda tidak merasa bahwa sang amir akan mengetahui keputusan yang Anda tetapkan ini?" Kata Imam Malik, "Ya, saya mengetahui pasti hal itu. Kami meminta Anda untuk memperbaiki keadaan kami, namun Anda tidak melakukannya. Demi Allah, aku akan merusak kulitmu," kata si penyair. Jadi ini kasar. Jadi ini penyair kasar kepada Imam Malik, ya, dengan mengatakan, "Demi Allah, aku akan merusak kulitmu," karena ada ya masukan daripada penyair ini tidak disampaikan kepada Imam Malik. Imam Malik tidak menyampaikannya ke gubernur, kepada penguasa. Jadi penyair ini punya masukan-masukan untuk pemerintah, untuk penguasa, tolong disampaikan ke gubernur Madinah. Yang posisinya di sini yang disuruh untuk menyampaikan pesan adalah Imam Malik rahimahullah. Tapi Imam Malik tidak menyampaikan karena ada suatu lain hal. Kemudian penyair ini marah dengan mengatakan, "Aku akan merusak kulitmu." Ini perkataan kasar. Kata Imam Malik, kata si penyair, "Kamu menggambarkan dirimu sendiri sebagai orang bodoh dan rendah, sebab dua hal yang tidak bisa diungkapkan orang-orang lain. Karena itu jika kamu sanggup, maka kerjakanlah dua hal lain." Maksudnya dua hal lain itu adalah kemuliaan dan juga menjaga wibawa. Artinya apa? Dari kisah ini bahwasanya seseorang itu bisa dinilai dari ucapannya. Bisa dinilai ucapannya. Kalau kita bilang, "Oh, ini orang berpendidikan ini." Itu kedengaran dari ucapannya. Ini orang kurang berpendidikan karena kata-katanya kasar. Kadang juga kalau kita ngomong dengan dia tidak nyambung. Ada memang itu tidak nyambung. Kita mau ke Tanro Tedong, dia ke Sengkang. Ya. Dia bilang, kita tanya, tidak nyambung. Ya, tidak nyambung arah pembicaraannya. Ini ada kisah juga dari riwayat yang lain. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam suatu majelis ta'lim seperti ini, ya, didatangi dengan orang yang kalau dilihat pakaiannya ini orang berwibawa, ya, orang yang menjaga kehormatan, berwibawa. Datang kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah bertanya. Pada saat itu Imam Abu Hanifah karena menghormati namanya pakaiannya, ya. Kalau mungkin kalau kita itu berjas, ya, kemudian pakai dasi, pakai songkok, kemudian datang kepada kita pakai sepatu, pasti kita akan jaga sikap. Imam Abu Hanifah melihat ada yang seperti itu mau bertanya, melipat kakinya. Jadi dia Imam Abu Hanifah melipat kakinya. Kemudian duduk dia di depannya Imam Abu Hanifah mengatakan, "Mata yuftirus shaim." Kapan orang yang berpuasa itu berbuka? Kenapa tadi Imam Abu Hanifah melipat kakinya atau menjaga sikapnya ini? Karena melihat
penampilannya karena kelihatan berwibawa, kelihatan terhormat. Duduk, pertanyaannya kapan orang yang berpuasa itu berbuka? Ya. Jadi sudah mulai dan lain-lain perasaannya. Ini kan pertanyaan umum. Semua orang tahu bahwasanya berbuka itu ketika apa? Matahari terbenamnya matahari. Nah, jadi mulai dalam hatinya kan sekali lagi orang itu bisa dinilai dari ucapannya. Dia bilang ketika matahari terbenam. Nah, kemudian muncul perkataan kedua. Kalau tidak jadi terbenam, Imam Abu Hanifah mengatakan hana waktu ayamud dari jelahi. Sekarang waktunya saya menjulurkan kaki saya lagi. Paham maksudnya? Ya, tadi kan datang ini lagi. Pertama, kapan? Dia bilang terbenam matahari. Pertanyaan kedua, kalau tidak jadi terbenam matahari, sudah, kasih begini lagi kakinya Imam Abu Hanifah. Sekarang waktunya saya bentangkan kaki saya. Jadi orang agak-agak ya. Ya, jadi seorang itu bisa dinilai dari perkataannya, itu hikmahnya. Seorang itu bisa, jadi jangan tertipu dengan pakaian. Pak Adi itu kalau dia pakaiannya, masya Allah, tuh pas berbicara, ya salah-salah bicaranya. Barakallahu fiik. Ya. Baik, demikian para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kajian kita pada besok hari dan kita berusaha untuk menghafalkan ya. Setiap kaidah kita hafalkan judulnya, artinya dan juga ayat suci Al-Qur'an. Baik, demikian semoga bermanfaat kajian kita pada subuh hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.